Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi perusahaan. Oke, di sini saya sebagai moderator sekaligus materi juga bersama teman-teman saya yang bernama Desika Yusrina Maharani dan Siti Rokaya juga akan memaparkan materi pada hari ini. Baik, pada slide yang pertama yaitu tentang perancangan sistem informasi. Apa sih yang dinamakan perancangan? Perancangan adalah suatu kegiatan dalam menciptakan suatu kondisi baru atau solusi yang didasari atas evaluasi dari konsepsi yang serasi serta bentuk permasalahan atau kasus yang ada. Lalu, sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, mesin, dan alat prosedur serta konsepsi yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan tertentu dan bersama. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah dan diklasifikasikan serta diinterpretasikan yang nantinya digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya pada slide yang kedua, apa sih tujuan perancangan suatu sistem? Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakaian sistem. Jadi tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai. Itulah tujuan perancangan dari sistem. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rancang bangunan yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat atau lebih condong pada desain sistem yang terinci. Selanjutnya, siklus hidup. Secara konseptual, siklus pengembangan informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada perancangan sistem, setelah menganalisis lalu merancang, yang ketiga pembangunan dan testing sistem, yang keempat implementasi sistem, yang kelima operasi dan perawatan, dan yang terakhir evaluasi sistem. Itulah siklus hidup. Secara konseptuasi siklus pengembangan informasi di sini ada 6. Baik, selanjutnya analisis sistem. Ada beberapa alasan pentingnya mengawali analisis sistem. Yang pertama yaitu problem solving, yaitu sistem lama tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, analisis diperlukan untuk memperbaiki sistem sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Itu yang dinamakan dengan problem solving. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan baru. Adanya kebutuhan baru dalam suatu organisasi atau lingkungan sehingga diperlukan adanya modifikasi atau tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi. Yang ketiga yaitu tahap mengimplementasikan ide atau teknologi baru, dan yang keempat meningkatkan performansi sistem secara keseluruhan. Baik, untuk slide yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Desika Yusrina Maharani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu sumber-sumber fakta yang dapat dipelajari untuk analisis sistem. Yang pertama yaitu sistem yang ada, yang kedua sumber internal lain, yaitu orang, dokumen, dan hubungan antara orang, organisasi, atau fungsi yang ada. Yang ketiga yaitu sumber eksternal, interface dengan sistem lain, seminar, vendor, jurnal, textbook, dan informasi atau ilmu lain yang berada di luar sistem. Selanjutnya yaitu kerangka analisis. Yang pertama ada analisis terhadap level pembuat keputusan atau manajemen organisasi. Yang kedua, analisis terhadap flow informasi.
Yang ketiga yaitu analisis terhadap input dan output. Selanjutnya yaitu setelah analisis ditentukan, maka dibuatlah sebuah laporan hasil analisis. Tujuan laporan hasil analisis adalah untuk mempelajari temuan-temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh analisis sistem. Dalam laporan hasil analisis harus berisi yang pertama yaitu uraian alasan dan skop, yang kedua deskripsi sistem yang ada dan operasinya, yang ketiga yaitu uraian tujuan, yang keempat deskripsi tentang masalah-masalah yang belum teratasi dan potensi masalah. Yang keempat yaitu uraian tentang deskripsi tentang masalah-masalah yang belum teratasi dari potensi masalah. Yang kelima yaitu uraian tentang asumsi-asumsi yang diambil oleh analisis sistem selama proses analisis. Yang keenam yaitu rekomendasi sistem yang baru dan kebutuhannya untuk desain awal. Yang ketujuh yaitu proyeksi kebutuhan sumber daya dan biaya yang diharapkan termasuk dalam desain sistem baru atau memodifikasinya. Selanjutnya yaitu perancangan sistem, di mana analisis sistem digunakan untuk menjawab pertanyaan what, sedangkan desain digunakan untuk menjawab pertanyaan how. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Elemen-elemen pengetahuan yang berhubungan dengan proses desain yaitu yang pertama sumber daya organisasi, yang kedua informasi kebutuhan pemakaian, yang ketiga kebutuhan sistem, yang keempat metode. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat tadi metode pemrosesan data. Yang kelima operasi data. Yang keenam alat bantu desain. Di slide selanjutnya yaitu penerapan sistem informasi manajemen PT Unilever. Sistem informasi manajemen PT Unilever pada PT Unilever ada 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang CMR, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan, di mana sistem ini merupakan suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas mengenai penanggapan hubungan antar perusahaan dengan pelanggannya, dan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung dari aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi. CRM berkontribusi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual. Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelanggan yang baik, memperkenalkan konsisten proses dan prosedur channel yang reliable. Kedua yaitu IMC, Integrated Marketing Communication. Integrated Marketing Communication atau komunikasi pasar terpadu.
di mana sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi para tenaga peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan public relation, yang mengkombinasikan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. IMC dapat diartikan sebagai proses dari pengelolaan customer relationship yang menggerakkan brand volume. Strategi ini berupaya untuk memadukan, mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan peran secara jelas, konsisten, berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produknya. Dan yang terakhir yaitu CSR atau Output System Informasi Pemasaran, yaitu sebuah sistem yang menginformasikan pemasaran manajemen pada PT Unilever. Di slide selanjutnya yaitu implementasi CMR dalam perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Dalam upaya meningkatkan pengalaman konsumen dan mengumpulkan informasi pelanggan yang lebih baik, Unilever telah mulai menggunakan Institute Solusi Rel Dialog, yaitu alat dalam panggilan pusat. Rel Dialog menggunakan mesin linguistik menganalisis pelanggan di masing-masing kata dan kemudian menyediakan pusat kontak agen. Rel Dialog berfungsi untuk mengontrol pesanan, memberikan jawaban lebih cepat dan fokus dalam membangun hubungan dan mengumpulkan data konsumen. Konsumen tidak akan berkomentar dalam membeli dan dapat benar-benar mempercayainya. Hambatan dalam mengoperasikan perusahaan dan mencapai tujuannya satu-satunya hal yang menjadi hambatan dari perusahaan Unilever Indonesia adalah persaingan dalam perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Maka upaya yang dilakukan Unilever Indonesia yaitu mengadakan program MT atau Management Training dalam mencari bibit-bibit SDM yang potensial. Eksperimentasi CRM. Eksperimentasi CRM Unilever yang juga akan menggunakan Aribatch B2B dalam bidang non-inventory dan biaya tidak langsung lainnya. Unilever memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan Aribatch B2B maka akan membantu meningkatkan kualitas manajemen pembelian dan barang dari ribuan supplier Deriba Solution untuk memberi lingkungan consumer and friendly dan dapat update dengan mudah sehingga bisa mengikuti kondisi pasar yang berubah-ubah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.